Apakah suara saya cukup terdengar? Mungkin teman-teman. Assalamualaikum Ustazah Inayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bagaimana kabarnya kalian Ustazah pada sore hari ini? Ya, alhamdulillah baik. Suaranya kedengeran nggak? Terdengar juga. Mungkin teman-teman yang lain yang belum on cam bisa dinyalakan kameranya agar kita bisa sama-sama aktif ya mengikuti acara kajian kemusliman pada sore hari ini, biar dan juga Ustazah Inayah bisa sama-sama melihat teman-teman semua agar diskusinya berjalan dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman muslimah yang berbahagia, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul dalam acara kajian kemuslimahan pada sore hari ini dengan keadaan sehat walafiat dan tanpa halangan apapun. Tak lupa salawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya pula di yaumil akhir nanti. Amin. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran Ustazah Inayatul Rahmah selaku pembicara dan pemateri pada acara kajian kemuslimahan kita pada sore hari ini, dan juga kepada teman-teman dari LKKI Teknik Kimia, dan saya ucapkan juga terima kasih atas bantuannya sehingga dapat terselenggaranya acara kajian kemuslimahan pada sore hari ini. Sebelumnya perkenalkan, saya Fatia Rizkiani, di sini selaku pembawa acara dan juga MC akan memandu acara kegiatan kajian kemuslimahan kita pada sore hari ini yang bertemakan Fikih Haid Part 1. Untuk selanjutnya saya akan membacakan susunan acara pada sore hari ini. Yang pertama itu pembukaan, yang kedua pembacaan kalam ilahi oleh saudari kita, saudari Sahara Putri Fauzia, lalu yang ketiga ada acara inti, yaitu penyampaian materi oleh Ustazah Inayatul Rahmah, yang keempat adanya diskusi dan tanya jawab, yang kelima ada doa dan penutup. Sebelum kita menginjak ke acara selanjutnya, mungkin saya ingin menyapa kembali kepada pembicara kita, Ustazah Inayatul Rahmah. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih banyak telah menyempatkan waktunya untuk memberikan ilmu kepada kita semua pada sore hari ini. Mungkin sekarang Ustazah tempatnya sedang di mana ya, di Indonesia atau sedang di Mesir? Masih di Mesir, masih di Mesir. Berarti pagi ya Ustazah sekarang? Iya, masih pagi. Jadi selamat pagi mungkin untuk Ustazah Inayah ya. Di Indonesia selamat kita sore. Ya, kita sudah sore di sini mungkin. Ya, sebelumnya terima kasih banyak Ustazah Inayah atas waktunya. Mungkin selanjutnya kita dapat menginjak ke acara selanjutnya, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran oleh saudari kita, saudari Sahara Putri Farudia. Pada saudari Sahara Putri Farudia, kami persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anil mahid.
Qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatahun fa idza tatahhanna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sadaqallahul adzim. Amin. Alhamdulillah telah kita dengarkan bersama lantunan ayat suci Al-Quran oleh saudari Sahara Putri Farudia. Harapannya semoga dengan bacaan ayat suci Al-Quran tersebut dapat memberikan kajian kemusliman kita pada hari ini untuk dapat berjalan dengan lancar dan penuh ilmu yang bermanfaat. Selanjutnya mungkin dapat langsung menginjak acara inti kita bersama tanpa berlama-lama lagi. Langsung saja ke acara inti, yaitu kajian yang diisi oleh Ustazah Inayatul Rohmah. Mungkin pada Ustazah Inayatul Rohmah waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ta'ala wa baraka wa sallama ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Waj'alna ma'ahum bi fadlika wa judika ya karim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ya, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas izinnya dan atas hidayahnya sekarang kita masih dapat tetap belajar, diberi nikmat walau dengan segala keterbatasan. Kemudian salawat serta salam juga senantiasa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang mana kita senantiasa harapkan syafaatnya nanti di hari kiamat. Amin Allahumma amin. Ya, kemudian seperti yang tadi sudah diperkenalkan, nama saya Inayatul Rohmah. Sekarang saya masih berada di Mesir. Saya ingin mengucapkan berterima kasih sebelumnya karena telah diberi kesempatan buat ikut belajar bareng teman-teman. Kemudian juga saya ingin mengapresiasi kepada penyelenggara kajian ini, yang mana ide untuk menyelenggarakan kajian dengan tema fikih itu ide yang sangat bagus. Karena memang pada dasarnya mau jadi apapun nanti kita, mau apapun profesi kita, ilmu fikih inilah yang menjadi pegangan amaliyah kita sebagai seorang muslim. Terkhususnya fikih tema haid, nifas, dan istihadah ini sangat penting untuk kita seorang wanita. Kemudian saya ingin menampilkan materinya biar gampang. Sebentar ya. Bismillah. Bentar. Bisa.
Mana sih? Saya siapin dokumennya dulu ya, bentar. Iya, silakan. Ustazah. Ya, sudah kelihatan. Iya, sudah terlihat, Ustazah. Ya, Sudah Ustazah. ya, baik. Maaf ya. Langsung aja kita masuk ke materinya. Ini kita akan membahas tentang fikih haid dan nifas. Fikih haid, nifas, dan istihadah. Insya Allah kita akan bagi materi ini dalam 3 kali pertemuan. Jadi insya Allah di kajian pertama ini kita akan membahas tentang haid dan nifas secara umum. Langsung aja. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan bahwa ilmu fikih ini ilmu yang sangat penting karena menjadi pegangan kita amaliyah sebagai seorang muslim, khususnya ilmu tentang haid, nifas, dan istihadah ini karena kita seorang muslimah. Jadi hukum mempelajari fikih haid, nifas, dan istihadah ini adalah wajib bagi setiap perempuan. Apabila seorang perempuan itu mengerti ilmu tersebut, maka wajib untuk mengajari istrinya. Apabila seorang suami ternyata tidak mengerti akan ilmu haid, nifas, dan istihadah, maka suami berhak wajib untuk memperbolehkan seorang istri keluar rumah untuk belajar dan tidak boleh untuk melarangnya. Juga kenapa? Karena haid, nifas, dan istihadah adalah kodrat bagi seorang perempuan. Maka termasuk dari ibadah apabila ketika kita mengalami haid, nifas, itu ridho, ikhlas,
dalam meninggalkan perkara yang diharamkan dan meninggalkan perkara yang biasanya diwajibkan saat dalam keadaan suci. Jadi kadang namanya kita manusia ya, ketika kita lagi gak haid kayak pengen haid gitu. Ketika kita lagi haid ternyata kayak aduh males banget lagi haid itu, jadi kayak nggak mau ngapa-ngapain kayak gitu. Jadi maka rasa kita ridho ikhlas akan segala ketetapan yang berlaku di kita gitu. Entah kita lagi haid ataupun dalam keadaan suci, kita tetap ridho. Ketika suci berarti kita melakukan kewajiban-kewajiban, dan ketika haid kita meninggalkan apa yang emang nggak boleh dilakukan, maka itu adalah sebagian dari ibadah, termasuk dari ibadah. Nah, keluarnya darah dan farji seorang perempuan juga sebagai salah satu tanda khusus bahwa perempuan tersebut telah balik. Yang mana kita tahu tanda-tanda balik bagi perempuan itu ada 3. Yang pertama tadi keluarnya haid, keluarnya darah haid. Terus yang kedua itu keluarnya mani. Jadi seorang perempuan itu juga bisa mengeluarkan mani gitu. Walaupun jarang, sangat jarang. Ketika ia sudah berumur 9 tahun Hijriah. Maka dia keluar mani ketika umur 9 tahun Hijriah, maka dia itu sudah balik gitu. Terus tanda yang ketiga adalah jika ternyata dia tidak dia tak kunjung mengeluarkan haid, juga dia nggak ada ngeluarin mani, maka ditunggu nyampe umur 15 tahun Hijriah. Kalau sampai 15 tahun Hijriah dia nggak ada muncul tanda-tanda sebelumnya tadi, maka dia sudah dihukumi balik. Itu menurut mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i. Itu. Kemudian keluarnya mani dan berumur 15 tahun itu juga sebagai tanda balik bagi seorang laki-laki. Nah, apabila seorang anak perempuan baik laki-laki mereka sudah mengalami salah satu dari tanda-tanda balik tersebut, maka anak tersebut sudah menjadi mukallaf. Yang mana artinya apa? Dia sudah diwajibkan untuk mengerjakan segala perkara yang diperintahkan. Seperti misalkan sholat, puasa Ramadan, dan lain sebagainya. Kemudian macam-macam darah yang keluar dari farji, yakni alat kelamin perempuan itu sendiri, secara umum ada 3 darah. Yang pertama darah haid, terus darah nifas, dan darah istihadah. Darah haid itu apa? Darah haid adalah darah normal yang keluar dari pangkal rahim wanita ketika ia sehat. Jadi darah haid itu darah yang keluar dari pangkal rahim ketika kita dalam keadaan sehat. Dan keluarnya itu bukan karena sebab khusus. Sedangkan darah nifas adalah darah yang keluar dari farji seorang perempuan setelah rahimnya kosong. Jadi tadinya rahimnya isi, walaupun isinya itu hanya segumpal darah atau segumpal daging, tapi rahimnya itu sudah kosong, kemudian mengeluarkan darah, maka darah yang keluar setelah rahim kosong itu namanya darah nifas. Kemudian ada namanya darah istihadah. Darah istihadah ini adalah darah yang keluar dari alat kelamin perempuan, tapi bukan karena nifas, juga bukan karena haid gitu. Lalu kita masuk ke pembahasan haid. Nanti kalau misal ada yang kurang jelas atau mungkin kalimat saya membingungkan, bisa sampaikan ya.
Yang pertama seputar haid itu adalah tentang usia wanita yang mungkin mengalami haid. Usia minimal wanita yang bisa mengalami haid adalah sekitar 9 tahun komariah, atau tahun komariah itu tahun hijriah, gitu, sama aja. Atau lebih tepatnya 9 tahun 9 ya, jadi usia wanita yang mungkin mengalami haid itu adalah umur 9 tahun hijriah, atau lebih tepatnya 9 tahun kurang 16 hari. Nah, kenapa 16 hari? Karena 16 hari itu gabungan dari 15 hari 15 hari masa suci paling sedikit dan 1 hari durasi haid paling sedikit. Jadi 15 tambah 1 hari itu 16 hari. Jadi apabila darah kok keluar sebelum usia tersebut, maka darah itu bukanlah darah haid, melainkan darah istihadhah. Karena darah itu keluar dari sebelum usia yang memungkinkan untuk mengalami haid. Jadi untuk lebih jelasnya sudah saya buatkan contohnya. Yang pertama, ketika seorang anak perempuan berumur 9 tahun kurang 14 hari mengeluarkan darah selama 6 hari, maka darah tersebut dihukumi darah haid. Karena keluarnya itu sudah lebih dari 9 tahun kurang 16 hari, juga darah yang keluar itu melebihi durasi minimal haid, yaitu 6 hari. Itu contoh yang pertama. Terus contoh yang kedua, ketika seorang anak perempuan berumur 9 tahun kurang 25 hari. Jadi belum nyampe umur 9 tahun kurang 16 hari ya. Kemudian mengeluarkan darah selama 5 hari. Dari 25 ke 5 hari masih kurang 20 hari lagi menuju 9 tahun. Maka darah tersebut bukan merupakan darah haid, melainkan darah istihadhah. Walaupun ia keluar selama 5 hari, yang mana sebenarnya sudah melebihi durasi minimal haid. Tapi tetap bukan dinamakan darah haid karena masih darahnya keluar pada umur yang belum memungkinkan haid, gitu. Terus contoh yang ketiga, ketika seorang anak perempuan berusia 9 tahun kurang 20 hari. Berarti masih kurang 4 hari menuju 9 tahun kurang 16 hari kan. Kemudian mengeluarkan darah selama 10 hari. Dari 20 ke 10 berarti masih 9 tahun kurang 9 tahun kurang 6 hari lagi kan. Maka apa? 4 hari awal, jadi sebelum 9 tahun kurang 16 hari, 4 hari awal itu darahnya darah istihadhah. Dan 6 hari sisanya, karena sudah masuk ke 9 tahun kurang 16 hari, maka dihukumi darah haid. Jadi seperti itu perhitungannya ketika awal haid gitu ya. Itu usia wanita yang mungkin mengalami haid, usia minimal. Kemudian usia maksimalnya itu tidak ada, karena selama wanita itu masih hidup, meskipun telah tua, bahkan sebenarnya dia sudah lama, sudah istilahnya sudah monopos ya, sudah lama nggak haid, tapi tiba-tiba ternyata mungkin di usia-usia senjanya mengeluarkan darah lagi. Apabila darah yang keluar itu memenuhi persyaratan untuk dinamakan sebagai darah haid, maka
itu tetap dihukumi sebagai darah haid. Seperti itu. Jadi untuk usia minimal mungkin haid itu 9 tahun kurang 16 hari, dan untuk usia maksimalnya tidak ada batasan. Seperti itu. Kemudian warna darah haid. Warna darah haid sesuai urutannya dari yang paling kuat hingga yang paling lemah. Itu yang pertama ada hitam, terus merah, merah kekuningan atau mungkin kayak warna-warna pirang gitu, terus kuning dan warna keruh atau putih kekuningan. Nah, para ulama mazhab Syafi'i menetapkan bahwa cairan kuning dan keruh itu juga masih dihitung sebagai darah haid. Sebagaimana ada hadis yang diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bahwa apa? La taj'alna hatta taraynal qassatal bayda. Artinya jangan terburu-buru, maksudnya jangan terburu-buru mandi dan salat sebelum kalian melihat pembalut itu benar-benar putih. Jadi kita harus hati-hati nih, maksudnya suci itu ketika kita sudah benar-benar putih, gitu. Darah sudah nggak ada darahnya. Kemudian sifat darah haid itu bisa jadi kental atau berbau, atau kental dan berbau, atau bahkan tidak kental juga tidak berbau. Itu sifat dari darah haid. Ada 4 ya. Kental, bisa jadi kental, berbau, kental dan berbau, atau bahkan tidak kental juga tidak berbau. Kemudian sebagai catatan bahwa pengetahuan mengenai warna dan sifat haid serta kuat lemahnya, tadi urutannya kan dari hitam, merah, terus pirang, kuning, terus putih kekuningan. Itu semuanya itu sangat penting. Perannya itu nanti dalam ketika kita mengalami istihadhah. Untuk apa? Untuk menentukan mana darah haid dan mana yang termasuk istihadhah gitu. Jadi nanti sebenarnya di pembahasan haid, nifas dan istihadhah ini yang rumit itu nanti di pembahasan istihadhah. Tapi itu sangat penting untuk kita berjaga-jaga ketika suatu saat istihadhah. Jadi ketika kita sudah tahu ilmunya, kita tidak bingung. Kemudian syarat-syarat dari darah haid itu yang pertama, darah keluar tidak kurang dari durasi minimal haid. Durasi minimal haid itu 24 jam. Terus yang kedua, darah keluar tidak melebihi durasi maksimal haid, yaitu berapa? 15 hari, 15 malam. Dan yang ketiga, darah keluar pada masa yang mungkin terjadi haid. Atau yang tadi kita bahas di awal, masa minimal terjadinya haid itu 9 tahun kurang 16 hari Hijriah. Maka apabila tidak memenuhi syarat tersebut, darah yang keluar tidak bisa dihukumi haid, melainkan apa? Darah istihadhah atau darah fasad gitu. Kemudian mengenai durasi haid ini memiliki durasi minimal dan durasi maksimal. Itu tadi yang sudah disebutkan di syarat haid tadi. Durasi yang artinya apa? Apabila darah keluar tidak lebih dari durasi minimal atau melebihi dari durasi maksimal, maka darah tersebut bukan darah haid. Nah, adapun pada umumnya, sebenarnya Pak, pada umumnya itu durasi haid adalah 6 hari atau 7 hari. Maksudnya apa? Kebanyakan perempuan itu haid
Kalau nggak 6 hari ya 7 hari kayak gitu. Baik itu secara terus-menerus, maksudnya darahnya terus mengalir atau terputus-putus. Terputus-putusnya itu ketika dijumlahkan jam-jamnya itu mencapai 24 jam. Maka itu sudah termasuk darah haid. Nanti ada contoh-contohnya di belakang insya Allah. Nah, penetapan durasi haid ini dilandaskan pada penelitian Imam Syafi'i. Ya, jadi beliau itu meneliti para wanita itu pada umumnya kisarannya durasi haidnya berapa hari. Dan ternyata penelitian beliau juga telah diakui oleh ilmu kedokteran modern yang mengatakan bahwa masa tercepat pengikisan dinding rahim adalah 24 jam. Mungkin ini bagi teman-teman sekalian untuk masalah ilmu ini lebih tahu ya. Jadi tadi sudah disebutkan durasi umum haid yaitu 6 atau 7 hari. Kemudian durasi minimal haid. Itu tadi juga sudah disebutkan di syarat untuk sebuah darah dinamakan sebagai darah haid. Jadi durasi minimal haid itu adalah sehari semalam atau jika diakumulasi dalam jam 24 jam. Yang artinya darah keluar dalam kurun waktu sehari semalam saja secara terus-menerus tanpa ada putus atau bersih sedikit pun yang menyelainya. Jadi pokoknya yang penting akumulasi jamnya itu 24 jam, maka itu adalah durasi minimal haid. Contohnya, misal seorang wanita sudah suci selama 23 hari 23 malam. Kemudian pada hari ke-24 di waktu zuhur dia mengeluarkan darah secara terus-menerus tanpa henti sampai zuhur esoknya. Jadi sudah 1 hari 1 malam ya. Maka darah tersebut dinamakan sebagai darah haid atau dihukumi sebagai darah haid. Nah, 24 jam itu juga dapat diperoleh dari darah yang keluar dalam kurun waktu yang tidak lebih dari 15 hari 15 malam. Maksudnya bukan 1 hari 24 jamnya itu bukan dari 1 hari 1 malam, tapi mungkin dalam kurun waktu 15 hari, mungkin hari pertama berapa jam, hari kedua berapa jam, ketiga berapa jam, dan seterusnya. Dan ternyata melebihi melebihi 24 jam. Maka itu juga dihukumi darah haid atau sudah melebihi durasi minimal. Ya, ada masalah? Bisa dilanjutkan. Oh ya. Nah, contoh dari darah haid yang keluar secara terputus-putus tapi melebihi durasi 24 jam itu misalnya ada seorang perempuan suci selama 24 hari 24 malam. Jadi dia sudah melewati masa suci 24 hari 24 malam. Kemudian dia mengeluarkan darah tapi dengan keadaan terputus-putus selama 8 hari 8 malam. Dengan rincian, hari pertama keluar selama 5 jam, hari kedua selama 7 jam, hari ketiga keluar selama 6 jam, terus keempat selama 4 jam, 5 hingga hari ke-8 itu selama 2 jam. Jadi darahnya itu terputus-putus. Nah, setelah dijumlah, darah yang keluar selama dari hari pertama ke hari ke-8 itu terhitung berapa? 30 jam. 30 jam itu kan sudah lebih dari 24 jam kan? Maka keseluruhan 8 hari 8 malam tersebut
baik ketika keluar darah ataupun bersih, karena tadi darahnya terputus-putus, keseluruhan 8 hari itu dihukumi sebagai darah haid. Karena apa? Jumlah durasi itu keluar lebih dari 24 jam. Juga tidak lebih dari rentan waktu 15 hari, 15 malam. Jadi itu yang dimaksud darahnya keluar secara terputus-putus. Kemudian ada contoh lagi. Ketika seorang wanita suci selama 22 hari, 22 malam. Jadi dia sudah mengalami suci 20 hari, 22 malam. Kemudian ia mengeluarkan darah secara terputus-putus selama 5 hari. Hari pertama 5 jam, hari kedua 6 jam, hari ketiga 4 jam, hari keempat 4 jam, dan hari yang kelima selama 3 jam. Nah, setelah dihitung dari hari yang pertama sampai hari yang kelima, ternyata hanya mengeluarkan darah selama 21 jam. Jadi belum melebihi durasi minimal haid, yaitu 24 jam. Maka darah tersebut bukanlah darah haid, melainkan darah istihadah. Gitu. Jadi poin pentingnya durasi minimal haid itu 24 jam. Baik itu diperoleh selama 1 hari 1 malam secara terus-menerus, atau secara terputus-putus tapi dalam rentan waktu 15 hari 15 malam. Jadi penting bagi kita untuk meneliti kalau bahasa Jawanya itu niteni gitu. Kapan darahnya keluar, kapan darahnya berhenti. Gitu. Terus tadi kita sudah bahas tentang durasi minimal haid. Kemudian masuk ke durasi maksimal haid. Masa haid paling lama adalah 15 hari 15 malam. Jadi yang tadi saya bilang rentan waktu 15 hari 15 malam. Baik darahnya keluar secara terus-menerus atau terputus-putus namun mencapai 24 jam. Gitu. Contohnya, ketika seorang wanita suci selama 24 hari 24 malam. Jadi dia sudah suci 24 hari 24 malam. Kemudian ia mengeluarkan darah selama 15 hari 15 malam secara terus-menerus. Dan saat sudah genap 15 hari, jadi sudah 15 hari 15 malam, darahnya langsung berhenti. Maka darah yang 15 hari 15 malam tersebut dinamakan darah haid. Karena belum melebihi rentan waktu durasi maksimal, yaitu 15 hari 15 malam. Seperti itu. Kemudian contoh yang kedua, seorang wanita suci selama 22 hari 22 malam. Kemudian ia mengeluarkan darah secara terputus-putus, yaitu selama 6 hari 6 malam. Jadi selama 6 hari 6 malam secara terputus-putus dia keluar darah, kemudian bersih selama 3 hari 3 malam, kemudian keluar lagi selama 4 hari 4 malam. Jadi 6 hari dia keluar darah, 3 hari bersih, 4 hari keluar lagi. Nah, ketika dijumlahkan dari awal pertama keluar darah, dari 6 hari yang pertama ini, hingga berhenti di hari yang 4 hari keluarnya, jadi 6 tambah 3 tambah 4, itu totalnya 13 hari 13 malam. Jadi masih dalam rentan waktu 15 hari 15 malam. Maka keseluruhan hari dari 6 hari, 3 hari sampai 4 hari itu dihukumi sebagai haid, masa haid. Gitu. Karena belum keluar dari 15 hari 15 malam. Oh, ini maksudnya salah ya. Keluar darah saat hamil. Keluar darah saat hamil atau sakit. Jadi wanita hamil kan pada umumnya tidak mengalami haid. Namun, apabila terjadi dan darah yang keluar memenuhi persyaratan untuk dihukumi sebagai darah haid, maka itu dihukumi haid. Begitu pula apabila sedang sakit.
gitu. Sehingga apabila terjadi pendarahan saat kehamilan, maka tinggalkan semua perkara yang diharamkan sebab haid. Perhatikan kapan darah tersebut berhenti dan pastikan apakah syarat-syarat untuk dihukumi sebagai darah haid itu terpenuhi atau tidak. Jika ternyata tidak terpenuhi persyaratannya, mungkin tidak sampai durasi minimal, itu maka darah yang keluar adalah darah istihadah dan wajib mengqadha sholat yang ditinggalkan. Jadi ketika keluar darah, maka sikap kita apa? Sikap kita untuk meninggalkan apa yang diharamkan untuk dilakukan ketika haid. Dan ketika kok ternyata tidak memenuhi persyaratan sebagai darah haid, mungkin tidak nyampe 24 jam, maka sholat-sholat yang terlewat wajib kita qadha. Kemudian kita masuk ke pembahasan tentang durasi suci. Jadi tadi di awal kita membahas tentang durasi haid, sekarang kita membahas tentang durasi suci atau masa di mana ketika kita tidak haid. Yang pertama tentang suci antara dua haid. Jadi haid, suci, haid lagi. Nah, durasi minimal suci antara dua haid itu paling sedikit adalah 15 hari 15 malam. Maka apabila telah mencapai 15 hari 15 malam, kemudian keluar salah satu dari warna darah haid, walaupun hanya darah lemah itu tadi berarti mungkin putih kekuningan atau warna keruh atau warna kuning, dan mencapai durasi minimal haid, maka itu tetap dihukum, maka itu darah yang keluar itu dihukumi haid walaupun tidak sesuai dengan siklus biasanya. Jadi apa? Jangan mengerjakan sholat dan semua perkara yang tidak diperbolehkan dikerjakan ketika haid. Kemudian juga perhatikan seperti yang tadi disampaikan kapan darahnya berhenti. Setelah berhenti dan bersih, kita analisis apakah darah yang keluar itu memenuhi syarat sebagai darah haid atau tidak. Apabila terpenuhi, maka dihukumi sebagai darah haid, dan ketika sudah berhenti darahnya, wajib mandi. Apabila tidak, maka darah yang keluar adalah darah istihadah, dan wajib mengqadha sholat yang sudah terlewat. Tapi tidak wajib mandi, cukup berwudu saja. Seperti itu. Contohnya, ketika seorang perempuan, sebenarnya dia kebiasaannya itu suci selama 23 hari, 23 malam. Namun, pada bulan ini, ketika masa sucinya itu baru mencapai 15 hari, 15 malam, ternyata dia sudah mengeluarkan flek atau lendir berwarna coklat. Kemudian dilanjutkan keluar darah merah selama 6 hari, 6 malam, terus bersih. Nah, karena masa sucinya sudah mencapai 15 hari, 15 malam, dan darah yang keluar juga sudah melebihi batas minimal haid, maka darah yang keluar selama 6 hari itu dihukumi darah haid. Walaupun sebenarnya biasanya dia sucinya 23 hari, 23 malam. Tapi kok ini baru 15 hari udah keluar darah tuh selama 6 hari, maka darahnya tetap dihukumi sebagai darah haid. Jadi itu tadi durasi minimal suci antara dua haid. Kemudian durasi suci pada umumnya itu sebenarnya kebanyakan perempuan mengalami masa suci 23 hari, 23 malam, atau 24 hari, 24 malam. Yang mana 23 hari, 23 malam ini, atau 24 hari, 24 malam ini diperoleh dari
masa 1 bulan, yaitu 30 hari, dikurangi durasi haid pada umumnya. Durasi haid pada umumnya kan tadi selama 6 atau 7 hari. Jadi 30 dikurangi 6 atau 7 itu hasilnya 23 atau 24. Gitu. Jadi pada umumnya kebanyakan perempuan itu sucinya selama 23 hari atau 24 hari. Kemudian durasi suci paling lama itu tidak ada batas maksimal antara durasi suci dari haid. Seorang perempuan bisa mengalami haid setiap bulan, atau 2 bulan sekali, atau 6 bulan sekali, atau setahun sekali, atau bahkan hanya seumur hidup sekali. Bahkan Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, beliau juga tidak mengalami haid. Tapi selagi seorang perempuan masih hidup, seperti yang tadi disampaikan di awal, dia masih tetap berkemungkinan untuk mengalami haid. Walaupun sebenarnya dia sudah memasuki masa menopause, walaupun dia sudah lama tidak haid, tapi selama dia masih hidup, ketika darah yang keluar memenuhi persyaratan untuk dihukumi sebagai darah haid, maka dia bisa haid. Tadi tentang suci antara 2 haid. Jadi durasi minimal suci itu 15 hari 15 malam. Terus pada umumnya itu 23 hari atau 24 hari. Terus sedangkan durasi maksimal suci itu tidak ada batasnya. Kemudian masuk ke suci di antara haid dan nifas. Jadi ketika seorang seseorang itu hamil, itu kan tadi dijelaskan bahwa dia tetap dapat mengalami haid. Maka efek dari kemungkinan ini, jadi tidak ada batasan minimal suci antara haid dan nifas. Bahkan bisa jadi haid dan nifas ini tidak diselingi dengan terhentinya darah. Jadi contohnya untuk lebih jelasnya, ketika seorang hamil tua mungkin sudah mau melahirkan, mengeluarkan darah selama 2 hari terus-menerus. Jadi 2 hari sebelum melahirkan, dia mengeluarkan darah secara terus-menerus, hingga akhirnya lahirlah seorang bayi. Kemudian langsung setelah melahirkan itu, langsung mengeluarkan darah selama 50 hari. Maka darah yang 2 hari sebelumnya itu dihukumi sebagai darah haid. Karena darahnya keluar terus-menerus, jadi sudah melebihi batas minimal haid. Dan darah yang keluar setelah melahirkan itu dihukumi sebagai darah nifas. Karena seperti yang kita tahu, pengertian dari darah nifas itu apa? Darah yang keluar dari farji perempuan setelah rahim kosong. Maka jelas di sini bahwa tidak ada batas suci antara haid dan nifas. Jadi bisa jadi haid dan nifas ini nyambung gitu ya. Kemudian suci di antara nifas dan haid. Jadi setelah melahirkan, dia mengeluarkan darah, nifas, kemudian haid. Nah, batas sucinya ini bagaimana? Ada 2 keadaan. Yang pertama, ketika durasi berhenti sebelum batas durasi maksimal nifas. Yang mana nanti akan kita bahas lebih jelasnya di durasi nifas. Jadi durasi maksimal nifas itu 60 hari. Maka durasi minimal suci dari nifas ke haid itu adalah 15 hari 15 malam. Maksudnya, jadi kalau misal ada seorang perempuan, dia mengalami nifas, dan ternyata belum nyampe 60 hari, dia sudah berhenti. Maka
ketika dia dalam keadaan suci, nggak mengeluarkan darah, itu darah kemudian dia mengeluarkan darah lagi, kalau misal darahnya itu belum sucinya itu belum mencapai 15 hari, maka darahnya itu masih nifas. Tapi kalau sudah melebihi dari 15 hari, maka darah yang keluar untuk kedua kalinya itu adalah darah haid. Jadi di sini durasi minimal suci dari nifas ke haid adalah 15 hari, 15 malam. Contohnya, seorang perempuan mengalami nifas selama 10 hari. Kemudian darahnya berhenti selama 15 hari, 15 malam. Jadi 10 hari itu kan masih jauh dari 60 hari kan. Habis itu darahnya berhenti selama 15 hari, 15 malam. Lalu keluar darah kembali selama 5 hari, 5 malam. Maka darah yang keluar selama 5 hari, 5 malam ini dihukumi sebagai darah haid. Karena apa? Karena sucinya itu sudah melebihi durasi minimal, yaitu 15 hari, 15 malam. Gitu. Itu keadaan pertama, apabila ternyata nifasnya kurang dari 60 hari. Yang kedua, apabila ternyata durasi darah berhenti ketika telah mencapai durasi maksimal nifas, yaitu 60 hari, 60 malam. Sudah mencapai 60 hari, 60 malam, maka tidak disyaratkan masa suci harus selama 15 hari, 15 malam. Nggak harus masa sucinya itu mencapai 15 hari, 15 malam. Apabila nifasnya itu selama 60 hari, 60 malam. Contohnya, seorang perempuan telah melahirkan, yang telah melahirkan itu mengeluarkan darah selama 60 hari, 60 malam. Lalu, darahnya berhenti selama 2 hari. Sudah masuk 60 hari, kemudian darahnya berhenti selama 2 hari. Kemudian setelah 2 hari itu darah keluar kembali selama 8 hari 8 malam. Maka darah yang 8 hari 8 malam ini sudah bisa dihukumi sebagai darah haid karena nifasnya sudah melewati 60 hari 60 malam. Walaupun dia sucinya cuma 2 hari. Jadi tadi di keadaan pertama kan disyaratkan sucinya itu selama 15 hari 15 malam karena nifasnya belum nyampe 60 hari. Tapi kalau nifasnya sudah nyampe 60 hari, itu tidak disyaratkan untuk sucinya itu harus 15 hari, 15 malam. Jadi ternyata dia cuma berhenti darah selama 2 hari, kemudian keluar lagi, itu sudah darah yang keluar selanjutnya itu bisa dihukumi haid. Gitu. Kemudian juga yang sering kita bingungkan ketika darah berhenti atau keluar saat kita tidur. Jadi kan kita nggak tahu tuh kapan darahnya ini mulai berhenti atau mulai keluar gitu. Nah, seorang perempuan yang saat sebelum tidur masih dalam keadaan suci, namun saat terbangun ternyata ia sudah mengeluarkan darah, maka perhitungannya adalah dimulai saat ia terbangun. Perhitungan haidnya itu dimulai ketika dia bangun gitu. Contohnya, seorang perempuan tertidur dalam keadaan suci, nggak mengeluarkan darah gitu. Terus saat terbangun ternyata sudah masuk sholat subuh dan dia mengeluarkan darah. Berarti dia belum sholat subuh kan? Nah, karena perhitungan keluarnya darah ini dimulai sejak ia terbangun, yang mana sudah memasuki sholat subuh, maka walaupun nantinya darah tersebut itu memenuhi persyaratan untuk dihukumi sebagai darah haid, walaupun ternyata darahnya keluar terus-menerus lebih dari 24 jam, maka ia tetap wajib mengqadha sholat subuh. Karena dia bangun ketika waktu sholat subuh sudah masuk. Dan dia belum sempat sholat, ternyata dia mengeluarkan haid. Gitu. Jadi dia tetap wajib qadha sholat subuh. Namun, apabila seorang perempuan tertidur dalam keadaan haid,
lalu ia terbangun saat sholat subuh udah habis. Nah, ini kebalikannya nih. Kita tidur masih haid. Kemudian bangun, sholat subuhnya, waktu subuhnya udah lewat. Dan ternyata setelah itu darahnya berhenti. Maka tetap wajib mengqadha sholat subuh untuk berhati-hati. Walaupun ketika kita tidur itu kita masih dalam keadaan haid, tapi kita tetap wajib mengqadha sholat subuh yang terlewat. Gitu. Itu tadi pengetahuan umum tentang haid. Kemudian sebelumnya saya ngejelasinnya kecepatan nggak? Cukup, Ustazah, aman. Oh ya, oke. Baik, kita masuk ke pembahasan yang kedua ya. Masuk tentang nifas. Jadi tadi kita sudah mempelajari sudah mengetahui tentang darah haid, yang mana darah haid itu keluar saat kita masih dalam keadaan normal. Kemudian juga waktunya, durasinya dari durasi haid minimal, durasi haid maksimal, kemudian durasi sucinya secara durasi minimal dan maksimal, juga warna darahnya, sifat-sifatnya, dan yang terpenting adalah syarat-syaratnya. Kemudian di pembahasan kedua ini tentang nifas. Tadi di awal kita menyebutkan pengertian nifas itu adalah darah yang keluar dari farji atau alat kelamin perempuan setelah rahim kosong, gitu kan. Nah, syarat-syarat untuk sebuah darah dihukumi sebagai darah nifas. Yang pertama adalah darah keluar setelah rahim benar-benar kosong. Walaupun yang keluar dari rahim hanya segumpal darah atau segumpal daging yang diakui oleh ahli, walaupun mungkin ahlinya cuma satu orang, bahwa segumpal darah atau segumpal daging itu adalah janin, gitu, asal dari janin. Maka darah yang keluar setelah rahim itu kosong, itu bisa jadi sebagai darah nifas. Adapun darah yang keluar antara 2 atau lebih bayi kembar, nah kita udah misal melahirkan bayi kembar, setelah bayi yang pertama keluar, kok ternyata mengeluarkan darah, habis itu keluar lagi bayi yang kedua, kemudian juga darah yang keluar sebelum mulai melahirkan. Jadi kayak tadi, ya misal dia sudah hamil tua, kemudian sebelum melahirkan ternyata dia pendarahan. Habis itu juga darah yang keluar menyertai bayi saat melahirkan, atau yang dinamakan dengan darah talqum. Maka ketiga darah itu bukanlah darah nifas. Karena apa? Syarat yang pertama apa? Darah keluar setelah rahim benar-benar kosong. Jadi ketika masih ada isinya, mungkin itu bayi kembar, atau emang belum melahirkan, atau memang lagi saat melahirkan kan, jadi berarti rahimnya belum benar-benar kosong, maka itu bukan darah nifas. Melainkan apabila darahnya keluar memenuhi persyaratan darah haid, sudah melebihi durasi minimal haid, maka dihukumi sebagai darah haid. Atau jika tidak memenuhi persyaratan sebagai darah haid, maka itu adalah darah istihadhah. Itu. Terus syarat yang kedua, darah tersebut keluar tidak melebihi durasi maksimal nifas. Jadi nanti akan dijelaskan bahwa durasi maksimal nifas itu 60 hari 60 malam. Jadi apabila darahnya ternyata
keluar lebih dari 60 hari 60 malam, maka itu sudah bukan termasuk darah nifas. Syarat yang ketiga, darah keluar sebelum durasi minimal suci terlewati. Nah, jadi tadi durasi maksimalnya 60 hari 60 malam dan durasi darah keluar sebelum durasi minimal suci terlewati, yaitu 15 hari 15 malam sejak rahim kosong. Apabila darah keluar setelah melewati 15 hari 15 malam, maka itu bukanlah darah nifas, melainkan darah haid apabila memenuhi syarat sebagai darah haid. Jika tidak, maka itu termasuk darah istihadah. Jadi ketika seorang perempuan setelah melahirkan, ternyata dia nggak mengeluarkan darah. Nggak mengeluarkan darah terus sampai 15 hari 15 malam. Jadi sudah melewati batas suci. Kan tadi kita bahas tentang durasi suci maksimal minimal itu 15 hari 15 malam. Dan ternyata setelah melahirkan itu dia tidak mengeluarkan darah selama durasi tersebut, maka ketika setelah melewati 15 hari 15 malam itu dia mengeluarkan darah, darah itu sudah bukanlah darah nifas, melainkan apabila darah yang keluar itu melewati batas minimal haid, yaitu 24 jam, maka itu dihukumi darah haid. Kalau tidak, berarti itu darah istihadah. Nah, ini ada contohnya untuk lebih jelasnya. Seorang perempuan tidak mengeluarkan darah sama sekali setelah melahirkan. Nah, pada hari ke-7 itu ia mengeluarkan darah selama 43 hari 43 malam. Lalu darah berhenti. Maka ia dihukumi suci selama 7 hari dan wajib mandi wiladah. Wajib mandi wiladah, sholat dan puasa jika mampu. Dan kemudian darah yang keluar selama 43 hari 43 malam itu dihukumi sebagai darah nifas. Karena darahnya itu keluar belum melewati masa suci 15 hari 15 malam. Jadi dia masih di hari yang ke-8 kayak gitu. Maka darah yang keluar itu dihukumi darah nifas. Kemudian contoh yang kedua, seorang perempuan tidak mengeluarkan darah sama sekali setelah melahirkan. Habis itu setelah 18 hari berlalu, darah keluar selama 14 hari 14 malam. Kemudian darahnya berhenti. Nah, maka setelah melahirkan, karena dia tidak mengeluarkan darah, dia wajib mandi wiladah, wajib sholat, dan melaksanakan kewajiban-kewajiban lainnya. Dan darah yang keluar selama 14 hari 14 malam tersebut setelah melewati 18 hari itu bukan lagi darah nifas karena sudah melewati rentan suci 15 hari 15 malam. Melainkan 14 hari ini adalah darah haid karena keluarnya melewati durasi minimal suci tadi, serta memenuhi persyaratan sebagai darah haid. Maka di sini disimpulkan bahwa perempuan ini tidak mengalami nifas. Kemudian syarat yang keempat, darah yang keluar tidak ada jeda selama durasi minimal suci. Tidak ada jeda selama durasi minimal suci, yaitu 15 hari 15 malam. Maksudnya darahnya setelah melahirkan darahnya keluar. Habis itu berhenti. Nah, berhentinya ini nggak melebihi 15 hari 15 malam. Maka ketika darah keluar lagi itu masih sebagai darah nifas gitu. Ini contohnya. Seorang perempuan mengeluarkan darah selama 14 hari 14 malam. Jadi setelah melahirkan dia mengeluarkan darah selama 14 hari 14 malam. Kemudian darahnya berhenti selama 16 hari 16 malam.
habis itu keluar darah lagi selama 7 hari 7 malam. Jadi 14 hari keluar darah, 16 hari suci, kemudian keluar darah lagi 7 hari. Maka darah yang 7 hari ini bukan lagi darah nifas. Karena apa? Karena masa sucinya sudah lewat dari 15 hari. Gitu. Beda lagi apabila masa sucinya ternyata misal dia mengeluarkan darah 14 hari, habis itu berhenti selama 8 hari, keluar lagi selama 7 hari, berarti 7 hari ini masih termasuk sebagai darah nifas. Karena dia terputus hanya selama 8 hari, belum lewat nyampe 15 hari. Nah, tadi sudah menyinggung tentang durasi nifas sebenarnya pas di syarat-syarat nifas. Masa nifas paling sedikit adalah setetes darah atau sangat sebentar, yaitu setelah bayi terlahir sempurna, seberapapun darah yang keluar, sedikit atau banyak, walaupun hanya beberapa detik, menit, dan jam, maka itu adalah darah nifas. Jadi kalau darah haid itu kan ada durasi minimalnya yaitu 24 jam, tapi darah nifas ini durasi minimalnya adalah lahdoh, walaupun cuma sebentar saja kayak gitu. Kalau itu keluar darah, maka itu adalah darah nifas. Sedangkan pada umumnya darah nifas ini terjadi selama 40 hari 40 malam. Adapun durasi maksimal itu 60 hari 60 malam. Yang mana secara hitungan 60 hari 60 malam ini dihitung dari sejak lahir. Tapi hukum yang berlaku bagi wanita-wanita yang mengalami nifas itu dihitung sejak dia mengalami darah. Jadi 60 harinya ini rentan waktu dari sejak melahirkan sampai 60 hari, tapi hukumnya itu sejak dia mengeluarkan darah. Gitu. Jadi contohnya, saat bulan Ramadan, seorang perempuan baru mengeluarkan darah setelah 10 hari sejak melahirkan. Jadi di bulan puasa, perempuan ini dia melahirkan, kemudian setelah melahirkan dia nggak mengeluarkan darah tuh. Nyampe 10 hari lewat, dia baru mengeluarkan darah. Nah, berdasarkan bilangan, maka dapat dikatakan bahwa ia telah mengalami nifas selama 10 hari. Jadi bilangannya tetap dihitung dari dia melahirkan. Maka dia sudah terhitung 10 hari nifas gitu. Namun hukum yang berkaitan dengan nifas nggak boleh sholat, nggak boleh puasa, tawaf dan lain sebagainya itu baru berlaku sejak dia keluar darah, itu maksudnya. Maka sebelum 10 hari ini, sebelum dia keluar darah, dia itu tetap wajib mandi wiladah. Jadi setelah melahirkan itu kan kita wajib mandi wiladah, juga sholat, terus puasa Ramadan karena dia melahirkan ketika bulan Ramadan, tapi dengan catatan jika mampu. Nah, meskipun kok ternyata pada akhirnya meskipun ternyata pada akhirnya sholat, puasa, dan yang kewajiban-kewajiban lainnya itu nggak sah gitu. Jadi ketika seorang perempuan kok dia mengalami melahirkan, kemudian dia nggak langsung mengeluarkan darah, lewat 10 hari dia baru mengeluarkan darah, maka selama 10 hari dia nggak mengeluarkan darah ini, dia tetap wajib puasa Ramadan juga sholat. Walaupun nantinya karena setelah itu dia mengeluarkan darah masih dalam rentan waktu sebelum 15 hari,
maka puasa dan sholat yang dia lakukan di sini itu nggak sah. Jadi puasanya tetap wajib diqadha gitu. Kemudian apabila darah keluar melebihi hitungan 60 hari 60 malam sejak rahim kosong, maka ada dua keadaan. Jadi ketika udah lahir kemudian keluar darah lebih dari 60 hari 60 malam. Ada dua keadaan. Yang pertama, apabila di penghujung 60 hari 60 malam itu darahnya tetap keluar tanpa jeda selama 24 jam, maka darah yang keluar setelah lewat 60 hari 60 malam itu adalah darah istihadhah. Jadi kok ternyata di hari ke-60-nya itu masih ngalir terus darahnya selama 24 jam, maka hari selanjutnya itu darahnya adalah darah istihadhah. Jadi dia sudah harus sholat gitu. Dan untuk mengetahui hukumnya harus memperhatikan keadaan perempuan tersebut, yang mana nanti ada 7 keadaan perempuan ketika mengalami istihadhah. Untuk apa? Untuk menghukumi mana darah nifas, mana darah istihadhah gitu. Kemudian keadaan yang kedua, apabila di penghujung 60 hari 60 malam itu ternyata ada jeda, darahnya berhenti, walaupun berhentinya itu cuma sebentar, maka darah yang keluar setelah jeda itu adalah darah haid. Jadi tadi keadaan pertama, kalau darahnya itu nggak berhenti, maka darah selanjutnya adalah darah istihadhah. Keadaan yang kedua, ketika setelah 60 hari ada jeda, maka darah yang keluar setelah jeda itu adalah darah haid apabila memenuhi persyaratan untuk dihukumi sebagai darah haid. Karena seperti yang tadi kita bahas, durasi suci antara nifas dan haid itu hanya sebentar ya, bahkan nggak ada durasi minimal suci antara nifas dan haid, seperti itu ya. Sampai di sini materi kita. Insya Allah besok akan kita lanjutkan lagi mengenai mandi, terus tentang apa saja yang tidak boleh dilakukan bagi wanita yang mengalami haid dan nifas, dan kemudian di pertemuan yang selanjutnya lagi akan membahas secara khusus tentang istihadhah, karena pembahasan tentang istihadhah ini juga sangat penting ya. Baik, alhamdulillah sudah selesai. Saya kembalikan lagi ke pembawa acara. Terima kasih banyak kepada Ustazah Inayah, Masya Allah sekali atas ilmunya yang disampaikan oleh kita semua. Benar-benar sangat luar biasa sekali materinya, dan tentunya sangat bermanfaat buat kita semua, khususnya sebagai muslimah. Terkait materi haid, istihadhah, dan nifas ini benar-benar relate ya, berhubungan dengan kehidupan kita, dan sudah sepatutnya dan sudah seharusnya kita paham mengenai bagaimana kaidahnya, bagaimana aturannya, dan sesuai dengan ajaran agama. Mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan dengan diskusi, tanya jawab kepada teman-teman. Jika ada yang ingin bertanya, bisa langsung raise hand atau menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Nantinya bisa disampaikan oleh saya atau bisa langsung disampaikan masing-masing. Karena tentunya pasti banyak sekali ya pertanyaan dari kita terkait materi ini. Materi yang sangat berhubungan sekali dalam kehidupan kita sehari-hari, yang mungkin teman-teman masih banyak keraguan gitu dalam kehidupan sehari-hari terkait tentang haid, tentang istihadhah, tentang nifas, seperti itu. Silakan untuk teman-teman. Ada yang ingin bertanya sebelumnya? Oke, mungkin sambil menunggu teman-teman yang sudah menulis di kolom chat atau yang sedang merangkai kata-kata untuk bertanya, izinkan saya untuk bertanya sebelumnya, Ustazah, mengenai materi sebelumnya. Mungkin yang pertama ingin saya tanyakan, tadi ada contoh mengenai durasi haid ya, seperti itu Ustazah. Misalkan tadi minimal 24 jam dan dia terputus-putus dalam beberapa hari. Nah,
misalkan saya sebagai awam seperti itu, di hari pertama saya pikir karena nantinya ditakutkannya akan terus berlanjut hingga 24 jam nantinya, beberapa hari terputus, maka saya menunggu sehari semalam untuk selanjutnya apakah keluar atau tidak. Nah, ternyata setelah ditunggu seperti tadi, sudah di hari kelima seperti itu, dan sudah ditunggu sehari semalam tidak berlanjut darah haidnya, dan itu ditotalkan belum mencapai 24 jam seperti itu. Dan kita wajib mengkodok terutama sholat wajib seperti itu saja. Berarti kan kurang lebih ada 5 sholat fardu dikali dengan 5 hari yang kita lewatkan. Nah, itu bagaimana tata cara dan mungkin hukumnya, apakah bisa di hari selanjutnya nanti kami kodo dengan sholat, misalnya sholat subuh, lalu berarti kami meniatkan 2 sholat subuh, yang 1 untuk kodo seperti itu, atau bisakah ditotalkan, misalkan di waktu zuhur kami ingin mengkodo zuhur dan asar yang sudah terlewat seperti itu. Ya, mungkin seperti itu dulu saja pertanyaannya. Terima kasih. Bismillah, saya coba jawab ya. Jadi untuk permasalahan tentang mengkodo sholat itu hukumnya itu kita tidak boleh menunda-nunda. Jadi ketika kapan kita berkesempatan untuk mengkodonya, maka kita wajib melakukan sholat itu. Walaupun karena saking wajibnya ini, walaupun ternyata waktunya itu di waktu yang dilarang untuk sholat. Jadi kayak misalnya ketika zawalul syams, ketika matahari baru terbit, itu kan salah satu waktu yang dilarang untuk sholat. Tapi ketika kita punya hutang qodho sholat, maka kita wajib untuk melakukan sholat itu. Karena kita nggak tahu usia kita nyampe kapan gitu kan. Jadi selama kita berkesempatan, maka kita harus bersegera. Jadi hukum mengqadha sholat itu disegerakan untuk dilakukan. Begitu. Sesegera mungkin. Selagi ada kesempatan, lakukan. Kapanpun waktunya itu bisa. Mohon koreksinya Ustazah, berarti misalkan case-nya seperti tadi, saya merasa sudah suci misalkan di setelah waktu maghrib seperti itu, lalu saya langsung mengkodok seluruh dari 5 sholat fardu, berarti 25 waktu sholat tadi langsung saya kodok seperti itu, apakah boleh? Iya, boleh. Jadi bisa kita langsung melakukan. Jadi mungkin biasanya juga kan kita tuh kalau sudah selesai haid, ya kita itu sholatnya jadi kayak sholat tarawih ya. Jadi banyak gitu karena mengqadha sholat-sholat yang terlewat, mungkin ternyata kita sudah suci sejak saat itu. Terima kasih banyak jawabannya Ustazah. Ya, selanjutnya ada pertanyaan dari Saudari Amani. Mungkin Saudari Amani ingin menyampaikan langsung pertanyaannya. Ya, Saudari Amani, apakah bisa langsung disampaikan? Oke, mungkin ada gangguan gangguan di mic atau di jaringannya. Mungkin bisa saya sampaikan untuk pertanyaannya Ustazah. Assalamualaikum, Ustazah akan bertanya, jika pada bulan puasa, kasusnya seseorang siklus normal haidnya adalah 6-7 hari. Lalu pada hari 1-7 keluar, pada hari ke-8-9 ia berhenti. Dan pada hari ke-10 ternyata dia haid kembali. Dan selanjutnya di hari 11 dan hari-hari berikutnya dia berhenti kembali. Nah, darah pada hari ke-8 ke-9 tadi yang mana berhenti dihukumi apa ya? Apakah dihukumi haid dan apakah wajib mengganti puasanya meski sudah lewat dan orang yang mengalami belum tahu hukumnya? Terima kasih.
Berarti itu apa namanya, haidnya seperti nggak lancar gitu kan? Iya, terputus-putus seperti itu. Itu sebelumnya dia itu sudah terbiasa haidnya memang nggak lancar atau pada saat itu saja? Maksudnya baru pertama kali. Ya, mungkin Mbak Amani ingin menanggapi langsung. Ya, halo Mbak Amani. Mungkin bisa dijawab berdasarkan dua case ya, Ustazah. Mungkin di case pertama jika dia memang baru pertama kali seperti itu, atau di case yang kedua memang dia termasuk yang sering terputus-putus untuk hal itu di dalam. Jadi kalau menurut qaul yang mu'tamad di mazhab Imam Syafi'i itu, maka ketika dia sudah suci, walaupun ternyata setelah itu dia keluar lagi, maka ketika waktu rentan suci itu dia tetap wajib wajib melaksanakan apa namanya, wajib melaksanakan kewajiban-kewajiban seperti sholat dan puasa. Tapi mungkin seperti yang tadi di kasus nifas, walaupun nantinya ternyata itu termasuk dalam hitungan haid, tapi dan dia sudah melaksanakan puasa, tapi karena setelah itu dia keluar lagi, jadi puasanya itu tetap harus diqodho. Gitu. Tapi ketika suci dia tetap wajib berpuasa karena kita nggak tahu nantinya itu akan keluar atau tidak, seperti itu. Hatta di qaul mu'tamad ini, hatta walau itu sudah menjadi adat, sudah menjadi kebiasaan, gitu. Jadi sebenarnya ada perbedaan pendapat ulama, tapi yang apa namanya yang disahkan oleh kebanyakan ulama itu pendapat yang itu, seperti itu. Jadi tetap wajib berpuasa dan nanti wajib diqodho. Gitu. Jelas saya. Ya, baik. Terima kasih banyak Ustazah atas jawabannya. Mbak Amani mungkin bisa memberikan feedback atau tanggapan melalui sudah baik. Sudah cukup dari Mbak Amani, Ustazah. Terima kasih banyak. Mungkin dari teman-teman lain, jika ada yang ingin ditanyakan, karena materinya sangat penting sekali ya. Ini benar-benar sangat kita butuhkan, benar-benar sangat relate dengan kehidupan kita. Mungkin teman-teman yang masih ragu tentang haid dan nifas istihadah ini, yang masih belum tahu akan hukumnya, akan ilmunya, bisa langsung ditanyakan selagi masih ada waktu dan kita masih diberikan kesempatan untuk bertanya langsung. Ya mungkin teman-teman mungkin dari Ma'wa terlebih dahulu ya. Silakan kepada Saudari Ma'wa. Ya, terima kasih Mbak Fatia atas kesempatannya. Oh ya Ustazah, saya izin bertanya. Saya pernah menyimak suatu kajian kalau misal kita berhenti haid itu di waktu duhur. Di waktu duhur, dan pada waktu itu kita masih bisa mandi terus sholat. Nah, apa benar apa ya untuk pelaksanaan itu kita berkewajiban untuk sholat sholat duhur sekaligus sholat asar. Itu jadi kalau kita berhentinya di duhur atau di asar, kita berkewajiban sholat keduanya. Begitu pula ketika sholat maghrib dan isya. Itu sesuai aturan yang jamaah qashar itu. Apakah benar seperti itu ya Ustaz? Terus pengen tanya lagi,
kalau ketika kita haid itu kan misal ada anggota tubuh kita yang lepas, misalnya rambut, kuku, apakah benar itu harus kita berkewajiban untuk mengumpulkan lalu dimandikan ketika kita mandi wajib seperti itu. Terima kasih. Baik, bismillah, saya coba jawab ya. Sebelumnya tadi pertanyaan yang melanjutkan pertanyaan sebelumnya, ada yang nambahin, gimana kalau ternyata kejadian tadi yang hutang puasa itu terjadi pada tahun 2020 dan kita baru tahu sekarang. Berarti maksudnya di Ramadan yang tahun kemarin ya? Di Ramadan yang tahun kemarin, maka ketika kita hutang puasa, kita tetap bisa membayar puasa juga karena sudah terlewat dari tahun yang kemarin, ditambah dengan kita membayar kafarat. Mungkin nanti selanjutnya akan saya coba buka kitab dulu atau saya tanyain sama guru saya dulu ya untuk kasus puasa yang kita baru tahu di tahun ini hukumnya gitu, dan kita masih ingat ternyata yang kita lakukan tahun kemarin itu salah. Iya, bayar fidyah. Ya, fidyah tuh ya sama kafarat. Ya. Tapi juga ya bayar fidyah dan juga tetap membayar puasa. Ya, mungkin nanti bisa saya pastikan lagi. Kemudian untuk pertanyaan yang tadi tentang sholat, tentang ketika kita ternyata suci di saat sholat asar, maka kita juga wajib mengqadha sholat zuhur. Itu benar sekali. Insya Allah pembahasan ini juga besok akan secara detail kita bahas di pembahasan selanjutnya. Jadi tentang bagaimana tata cara kita melakukan sholat ketika kita sudah selesai haid. Ya, terima kasih Ustazah atas jawabannya dan juga sudah menjawab pertanyaan dari Mbak Amani sebelumnya. Pertanyaan yang sebelumnya yaitu ketika belum tahu hukumnya ya di tahun sebelumnya dan sekarang baru tahu ternyata itu ada hukumnya dan itu salah. Mungkin ada yang ingin ditambahkan? Mungkin nanti
mungkin nanti akan saya koreksi lagi. Terus tadi pertanyaan terakhir apa? Soalnya tadi apa lagi azan dan soundnya kayaknya gede banget. Mungkin Mbak Mawa ingin disampaikan kembali. Oke, oke. Itu kalau misalnya ketika kita haid, itu kan ada anggota badan kita yang lepas, misalnya rambut atau kuku. Itu apa bukan untuk memandikan ketika kita mandi? Tapi gimana? Terima kasih. Jadi sebenarnya ada satu ibarat di dalam kitab itu adalah dianjurkan untuk mengumpulkan anggota tubuh yang anggota tubuh yang terlepas. Nah, namun sebenarnya titik poinnya adalah sebaiknya kita tidak secara sengaja seperti memotong kuku atau mencukur rambut ketika haid. Namun ketika beda halnya ketika kita menyisir itu nggak apa-apa gitu. Tapi nggak ada kewajiban bagi kita untuk mengumpulkan anggota tubuh yang terlepas. Gitu. Itu hanya anjuran untuk tidak secara sengaja kayak tadi yang saya sampaikan, memotong kuku atau mencukur rambut. Nanti juga insya Allah itu besok akan kita bahas tentang apa saja yang tidak boleh dilakukan ketika kita sedang haid dan nifas, dan itu tidak termasuk. Oke. Terima kasih, guys. Mungkin saya itu yang tadi yang soal kifarat ya. Jadi kebetulan saya juga puasa kemarin saya terkena kasus itu. Jadi saya tidak berhasil membayar hutang saya yang Ramadan sebelumnya karena sudah lupa. Terus sampai Ramadan kemarin belum terbayar. Nah, itu saya hutang 2 puasa. Jadi kemarin saya sudah tanya-tanya sama Bunyai itu, jadi berkewajiban terus bayar fidyah. Seperti itu. Kifarat itu denda atau apa ya, sanksi yang diberikan ketika suami istri berhubungan di siang hari. Itu. Terima kasih, Ustazah. Terima kasih koreksinya. Ya, baik, terima kasih atas pertanyaannya dari Mbak Wakwa dan juga jawabannya dari Ustazah Indah. Mungkin bisa dilanjutkan, teman-teman ada yang ingin bertanya kembali? Kita masih ada waktu untuk Q&A. Ada yang ingin bertanya lagi? Ya, mungkin menunggu teman-teman bertanya saja, saya izin bertanya kembali mengenai yang pertama tadi mengenai warna dari haid tersebut yang berupa beberapa tingkatan. Yang terakhir disampaikan yaitu berwarna keruh. Yang pertama mungkin apakah kalau dalam istilah kita keputihan seperti itu saja. Keputihan apakah itu termasuk ke dalam haid yang berwarna keruh atau tidak? Lalu yang kedua, sebenarnya ini juga sering terjadi oleh saya sendiri mengenai waktu berhentinya haid seperti itu saja. Karena kembali lagi seperti pertanyaan dari yang saya sebelumnya di awal, misalkan saya takutnya terputus-putus seperti itu, terus saya menunggu misalkan selama sehari semalam dan ternyata melewati tadi untuk tahu batasannya agar kita tidak
bahasanya tidak melewatkan waktu sholat seperti itu ya. Karena ketakutan atau keraguan-raguan tadi, misalkan apakah sudah suci atau belum, seperti itu misalkan sudah waktu zuhur tapi belum sehari semalam dalam hitungannya, lalu karena keraguan tersebut dilanjutkan misalkan hingga waktu asar sesuai dengan perhitungan ternyata sudah suci. Nah, berarti kan dari waktu zuhur tadi berarti sudah wajib diqodho seperti itu ya Ustazah. Nah, itu seperti apa? Dan misalkan ternyata masih dalam bentuk keputihan, nah itu ditunggunya hingga benar-benar bersih atau dirasa keputihannya sudah tidak berwarna kuning seperti tadi. Ada beberapa tingkatan keputihan seperti itu. Ya, mungkin cukup. Untuk keputihan itu kan warnanya putih. Tapi jika misal kuning, kuningnya itu kuning kecoklatan kayak warna keruh gitu, itu berarti haid. Jadi mungkin kita bisa meneliti sendiri ya, meneliti sendiri cairan yang keluar dari farji kita, atau bila misal kapan itu keputihan, kapan itu haid kayak gitu, dan kapan berhenti akhir haid gitu. Jadi kita bisa membedakan warna putih, kuning keruh, coklat, kalau merah hitam itu kan sudah jelas. Kemudian tadi untuk waktu berhentinya haid lebih baiknya ditunggu sampai ya, mungkin lebih baiknya ketika misal hari ini kita keluar haid, jadi kita tunggu saja nyampe 1 hari 1 malam, apakah keluar lagi? Kok ternyata keluar lagi walaupun itu cuma 2 jam, kita tunggu lagi sehari semalam gitu. Jadi ya memang sikap yang kita lakukan ketika kita keluar haid itu, dan ternyata sudah memasuki memang sudah memasuki masa haid, maka kita memang ya udah nggak apa-apa, kita nggak usah sholat kayak gitu, nggak usah takut sholat kita terlewatkan, karena kita ada ilahnya, ada sebabnya, yaitu apa, darah keluar. Jadi kita tunggu saja nyampe 1 hari 1 malam. Habis itu jika ternyata sebelum 1 hari 1 malam keluar lagi, kita tunggu lagi besoknya, terus kita tunggu lagi besoknya kayak gitu. Keluar lagi, tunggu lagi kayak gitu. Sampai ketika kita udah lewat 1 hari semalam, kok ternyata sudah nggak keluar, maka baru kita akumulasi jamnya, apakah udah nyampe 24 jam, jika iya berarti itu haid, berarti kita wajib mandi, kalau enggak berarti kita wajib qodho sholatnya. Jadi nggak usah takut kita ngelewatin sholat, karena sebenarnya juga al-aslu fil ibadah itu at-tahrim. Jadi asli hukum asal dari ibadah itu maksudnya haram. Jadi nggak boleh ketika kita kok ada sebab-sebab yang kita nggak memperbolehkan untuk ibadah, tapi kita tetap melakukan, itu kita nggak boleh. Jadi tetap kita tunggu aja. Baik, terima kasih banyak Ustazah atas jawabannya. Sangat bermanfaat sekali, khususnya buat saya sendiri ya, karena masih banyak ragu-raguan gitu kalau misalkan sedang kait seperti tadi, kapan waktunya sudah masuk waktu suci, kapan apakah itu masuk haid atau bukan, dan juga sebagai preventif atau cara kita mengetahui lah apakah karena apakah itu masuk istihadah, karena istihadah itu termasuk darah penyakit seperti itu. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya kembali, masih dibuka untuk satu pertanyaan terakhir mungkin.
Mungkin sudah cukup dari teman-teman semua. Semoga teman-teman juga yang tidak bertanya atau yang sudah bertanya sudah paham maksudnya di sini, atau mungkin jika nanti ada yang ingin ditanyakan belum terpikirkan bisa disampaikan. Ya, Ustazah izin mungkin nanti kami bertanya di luar sesi. Terima kasih banyak sebelumnya. Ya mungkin saya ucapkan sekali lagi terima kasih banyak kepada Ustazah Inayah atas ilmunya, atas waktunya yang diberikan kepada kita semua, sehingga kita dapat sama-sama belajar, dapat sama-sama menimba ilmu bersama, menambah ilmu kembali mengenai haid, nifas, dan istihadah dalam khususnya. Secara selanjutnya itu adalah doa dan penutup. Kepada saudari Amani, apakah bisa memimpin doa bersama? Mungkin saudara Amani sedang ada gangguan. Saya izin mewakilkan sebelum menutup kegiatan kajian kemuslimahan. Insya Allah semoga kita diberikan ilmu dan diberikan manfaat dari kegiatan ini. Mari kita tutup sebelumnya dengan membaca kafaratul majlis bersama. Dan mengucapkan alhamdulillah. Saya di sini selaku MC meminta maaf apabila ada salah kata dan salah perbuatan yang mungkin kurang berkenan di hati teman-teman, di hati Ustazah Inayah khususnya sebagai pemateri kita pada hari ini. Saya tutup acara kajian kemusliman pada sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin teman-teman bisa on cam terlebih dahulu, bisa kita abadikan, bisa kita foto bersama terlebih dahulu ya untuk dokumentasi. Dan mungkin untuk Mbak Hayani, Mbak Yuliana, Mbak Renita, Mbak Sahara, Mbak Cindy, Mbak Mamluah, dan Mbak Zaitin bisa dinyalakan kameranya jika tidak berhalangan. Kita tunggu sampai 5.22 mungkin. Kita disiapkan terlebih dahulu. Baik, Mbak Cindy. Terima kasih untuk konfirmasinya. Ya, mungkin sudah cukup ya. Silakan kepada Mbak Marwa atau teman-teman lain yang atau mungkin saya yang mengambil screenshot ya. Oke, hitungan 1, 2, 3 ya teman-teman. Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak buat semuanya. Terima kasih banyak Ustazah Inayah atas waktunya, atas ilmunya. Semoga kita dipertemukan kembali di meet selanjutnya dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan siap menerima ilmu selanjutnya. Terima kasih kepada semuanya dan terima kasih kepada Ustazah. Mungkin bisa saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.